Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para netizen dimanapun berada, saat ini kita tengah berada dalam situasi merebaknya wabah pandemi COVID-19, yang mana ini wabah ini melanda, menimpa seluruh dunia. Dan ini peristiwa ini, musibah ini bukanlah suatu yang terjadi begitu saja atau kebetulan, namun ini tidak bisa dilepaskan dari garis takdir Allah yang telah ditetapkan di zaman azali. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun." Jadi sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada zaman azali dan dikehendakinya itu pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dikehendaki Allah dan tidak ditetapkan Allah di zaman azali itu tidak akan terjadi di dunia ini. Nah, dari sabda Rasulullah ini kita bisa memetik sebuah kesimpulan bahwa kita selaku orang beriman harus yakin ya, sepenuh hati bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ya dengan hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Nah, lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi orang-orang yang beriman? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita hanya pasrah begitu saja, atau melakukan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar? Nah, tentu para pemimpin di seluruh dunia sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar, ya misalnya dengan instruksi cuci tangan, distancing, ya dan lain semacamnya. Itu bentuk ikhtiar. Namun ternyata apa yang terjadi? Ternyata proses penyebaran COVID-19 ini itu terus meningkat di berbagai belahan dunia. Wabil khusus di negeri kita ini, kita lihat repotnya tiap hari. Betapa sangat mengerikan kalau kita lihat laporan-laporan orang-orang yang terpapar COVID-19 atau yang sampai pada kematian akibat COVID-19. Ini tentu satu hal yang sangat mengerikan. Namun demikian, kita selaku orang beriman tentu tidak boleh takut dengan wabah itu. Kenapa? Karena wabah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya makhluk tentu ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, ada yang mengirimkan. Tentu makhluk ini tidak sembarangan menyerang orang, tapi dia juga menunggu komando dan perintah daripada yang memiliki makhluk atau yang mengendalikan virus COVID-19 ini. Maka selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh kita selaku orang yang beriman? Nah, ini barangkali poin daripada pembahasan saya pada siang hari ini. Artinya apa? Selain melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah, tentu ada satu hal lagi ikhtiar yang tidak kalah pentingnya, yaitu ad-doa, yaitu berupa doa, di mana kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Nah, senjata ini biasanya senjata kan digunakan itu dalam rangka berperang, melawan musuh atau membentengi dari musuh. Nah, disinilah pentingnya saat kita berada di tengah pandemi ini, kita harus menggunakan senjata kita untuk membentengi dari
musuh dari bahaya musuh. Gitu. Nah, disinilah ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah dalam menyikapi penyebaran pandemi yang begitu cepat ini, maka tidak ada lain bagi kita seorang mukmin, yaitu hendaknya bertaubat. Bertaubat yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap musibah yang datang, yang menimpa kehidupan manusia itu sejatinya adalah Allah mengirimkan pesan kepada kita agar kita ini kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Itu. Maka oleh sebab itu apa? Tidak ada jalanan. Yang pertama harus bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan banyak istighfar ini ada keuntungan-keuntungan, keberkahan-keberkahan dan manfaat yang bisa didapatkan bagi orang yang mengamalkannya. Yang pertama apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Jadi barang siapa yang melazimkan, melanggengkan baca istighfar, misalnya 100 kali setiap hari atau 100 kali setiap sholat 5 waktu, maka apa? Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan kepadanya min kulli dhaikin, dari setiap kesempitan hidupnya, makhrajan. Allah akan menjanjikan, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Artinya apa? Bahwa dengan istighfar itu mudah-mudahan Allah segera mengeluarkan dari apa? Dari kesulitan hidup dalam menghadapi pandemi Corona 19 ini. Yang kedua apa? Kemudian wa min kulli hammin farajah. Dan Allah akan memberikan setiap mengeluarkan akan berikan kebahagiaan, kelapangan atau solusi dari setiap kesedihannya, kegalauannya. Ini yang dimaksud min kulli hammin farajah. Jadi dengan banyak istighfar Allah akan mengeluarkan manusia tersebut dari kegalauannya, dari kesulitannya, dari kesedihannya, menuju kelapangannya, menuju solusi dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami kesedihan, sehingga dia bisa bahagia, mendapatkan solusi dalam hidupnya. Sedangkan yang ketiga adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melanggengkan istighfar itu akan diberikan apa? Akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duganya. Mengingat di masa pandemi ini banyak orang yang sudah terkena putus PHK, pemutusan hubungan kerja, kena PHK, banyak kehilangan pemasukannya. Maka dengan banyak melanggengkan istighfar ini, Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut tanpa melalui proses kerja seperti yang misalnya kerja yang dilakukan sehari-hari, yang biasa dapat gaji dari pekerjaan itu. Itu yang pertama, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah tentu adalah dengan sikap ridho, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menghadapi musibah ini tidak ada jalan lain kecuali ridho. Ridho menerima terhadap ketetapan Allah ini, terhadap musibah yang menimpa seluruh umat manusia. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa menolak bala atau ketentuan Allah, tidak bisa menolak takdir Allah. Kita sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, tidak ada jalan lain kecuali manut ridho terhadap ketentuannya Allah. Nah, tentu ridho ini bukan berarti kita pasrah, bongkokan,
Ya, tapi tentu dengan ikhtiar seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Ridho, artinya apa ridho? Tidak protes, tidak berkeluh kesah, ya, tidak ya menghujat, tidak mencaci maki Allah akibat musibah ini. Dia benar-benar ridho, siap. Gambaran ridho ini digambarkan ya dalam sebuah hadis itu, kal mayyit indal ghasilin, ya seperti layaknya tak ubahnya seperti mayit di hadapan orang-orang yang memandikannya. Karena musibah ini datang, saya yakin ini hikmahnya adalah dalam rangka proses pembersihan terhadap seluruh isi atau seluruh manusia, khususnya terhadap pembersihan terhadap bumi ini. Itu barangkali ya para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam menghadapi musibah wabah daripada COVID-19 ini, ya intinya adalah kembali ya bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan ridha serta tawakal ya atas ketentuan ini, dengan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya segera Allah mengeluarkan daripada musibah ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.